Hai anak-anak, apa kabar? Selamat datang kembali di pelajaran Bahasa Indonesia. Dan mari kita masuk ke pelajaran berikutnya, pelajaran yang kedua, berjudul Menyeleksi Ragam Informasi sebagai Bahan Teks Editorial. Masih melanjutkan pelajaran terakhir anak-anak ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini agar anak-anak dapat menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial. Sekarang mari kita mulai pelajaran kita ya. Apakah anak-anak gemar membaca artikel di surat kabar atau media online? Artikel seperti apakah yang menarik perhatian anak-anak? Apakah berita tentang pendidikan, politik, hukum, pertanian, kelautan, sosial, atau tentang hutan anak-anak? Masih banyak lagi jenis artikel lainnya yang dapat dibaca melalui koran, majalah, atau situs berita baik di tingkat nasional maupun internasional. Artikel berita adalah salah satu bentuk dari teks editorial yang mengangkat suatu isu aktual dan pandangan atau pendapat penulis mengenai isu tersebut. Topik permasalahan yang dibahas biasanya isu-isu yang sedang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Terdapat berbagai isu yang terjadi di sekitar kita. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyeleksian untuk menentukan isu yang akan disajikan dalam teks editorial. Setelah menentukan isu, kita harus memperhatikan bagaimana menyajikan pendapat mengenai isu tersebut agar menghasilkan suatu teks editorial yang berkualitas. Sekarang anak-anak simak baik-baik penjelasan berikut ini ya. Yang pertama, menentukan isu aktual dari berbagai media informasi. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, isu-isu yang diambil untuk menjadi bahan teks editorial adalah isu atau peristiwa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Isu-isu tersebut biasanya berdasarkan 3 hal, yaitu aktual, fenomenal, dan kontroversial anak-anak. Sisi aktual menandakan bahwa isu tersebut adalah peristiwa yang benar-benar nyata terjadi dan dibicarakan oleh banyak orang. Sementara sisi fenomenal mengandung arti bahwa isu tersebut adalah peristiwa luar biasa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat baik di dalam maupun di luar negeri. Dari sisi kontroversial mengangkat isu tersebut berdasarkan peristiwa yang menimbulkan banyak perdebatan dari berbagai pihak terkait. Ketiga hal inilah yang menjadikan suatu isu dapat diangkat dan dikupas dalam teks editorial anak-anak. Pembahasan sebuah isu dalam teks editorial memiliki berbagai manfaat, baik bagi media massa maupun bagi para pembacanya. Manfaatnya bagi media massa yaitu dengan mengangkat isu yang aktual, fenomenal, dan kontroversial, maka dapat meningkatkan daya tarik dan menentukan kepercayaan terhadap media tersebut dari para pembaca ya. Semakin banyak masyarakat yang tertarik dengan isu yang disampaikan, tentunya semakin tinggi pula perhatian dan kepercayaan para pembaca pada media tersebut. Di sisi lain, manfaatnya bagi para pembaca yaitu sebagai sumber referensi dalam menyikapi, menanggapi, dan mencermati topik isu yang dibahas hingga pada solusi atau saran ditawarkan untuk mengatasinya. Dengan demikian, mereka dapat mengetahui secara persis mengenai seluk-beluk peristiwa yang tengah terjadi, disertai pemahaman yang memadai dari teks editorial dalam berbagai media informasi, baik media cetak ataupun media elektronik. Lalu anak-anak, bagaimana caranya untuk menentukan isu aktual dari berbagai media informasi yang tersedia? Cara yang paling mudah yaitu dengan mencari dan menentukan sebuah isu atau peristiwa yang paling sering menjadi pembicaraan masyarakat melalui media-media seperti televisi, koran, majalah, atau situs-situs berita. Terlebih lagi jika isu yang diangkat menimbulkan banyak perdebatan antara pihak pro dan pihak kontra, dapat dipastikan bahwa seluruh media massa akan mengupas tuntas dan menyajikan isu tersebut dengan terperinci. Sekarang perhatikanlah contoh berita berikut ini anak-anak. Contoh berita. Pengaruh masa pandemi terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Masa pandemi yang dialami oleh bangsa Indonesia menyebabkan terjadinya banyak perubahan di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Tanpa terkecuali, sektor pendidikan pun terkena dampaknya. Sekolah-sekolah yang biasanya dipenuhi dengan para siswa, kini hanya menjadi bangunan yang sepi dan tak berpenghuni. Bentuk aktivitas pembelajaran yang beraneka ragam pun harus dibatasi guna mengurangi penyebaran virus COVID-19. Kegiatan belajar mengajar yang diterapkan sekarang ini adalah sistem pendidikan berbasis online. Namun, hal ini ternyata menimbulkan banyak kekhawatiran, baik dari pihak orang tua maupun pihak sekolah. Tidak semua pihak yang terlibat siap untuk menghadapi perubahan ini, membutuhkan banyak persiapan dan penyesuaian agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Dari segi mekanisme pembelajaran, adanya keluhan dari orang tua dan siswa karena materi pelajaran yang disampaikan terbatas hanya dengan pemberian tugas di setiap harinya.
Mungkin saja hal ini disebabkan oleh kurangnya persiapan dan pelatihan bagi pendidik untuk dapat menerapkan panduan belajar online yang tepat. Selain itu, dari segi media pembelajaran juga menjadi kesulitan tersendiri bagi semua pihak terkait. Para guru, orang tua, dan juga siswa diharuskan untuk dapat menguasai teknologi dan memiliki jaringan internet yang memadai. Namun, tidak semua pihak terbiasa dan dapat melakukannya. Keterbatasan sarana dan prasarana untuk menunjang sistem pendidikan berbasis online juga dirasa cukup memberatkan sebagian masyarakat yang tengah dilanda kesulitan karena pengurangan tenaga kerja dan banyaknya usaha-usaha yang ditutup. Sebagai fasilitator pendidikan, para guru harus mempunyai panduan pelajaran yang kreatif dan sistematis. Tentunya disesuaikan dengan kegiatan belajar mengajar secara online, sehingga para siswa pun menjadi aktif dan dapat meningkatkan nilai pendidikannya. Jika metode yang digunakan adalah tepat, maka proses belajar mengajar dapat berjalan secara efektif dan efisien walaupun secara online. Hal ini juga harus didukung oleh pihak pemerintah. Pemberlakuan program Kartu Jakarta Pintar yang sangat membantu masyarakat sudah sepatutnya dapat dilaksanakan oleh daerah-daerah lainnya. Tersedianya jaringan internet tanpa batas juga dapat meringankan beban para orang tua yang mengalami kesulitan. Perubahan situasi dari kegiatan belajar mengajar secara tatap muka menjadi sistem pendidikan berbasis online memang tidaklah mudah untuk dilaksanakan. Perlu disikapi dengan pemikiran yang positif dan dihadapi dengan respons yang tepat. Dengan adanya usaha dan kerjasama dari semua pihak, maka tetap akan menghasilkan pendidikan yang berkualitas bagi generasi penerus bangsa Indonesia. Setelah menyimak baik-baik berita tadi anak-anak, dapatkah anak-anak menentukan atau menemukan isu aktualnya? Isu utama atau isu aktual yang diangkat adalah sistem pendidikan berbasis online. Terdapat juga isu aktual lainnya diantaranya. Yang pertama, bangsa Indonesia sedang mengalami masa pandemi yang mengakibatkan banyak perubahan di berbagai sektor. Berikutnya, aktivitas pembelajaran harus dibatasi untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19. Lalu berikutnya, materi pelajaran terbatas hanya pada pemberian tugas. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan belajar mengajar secara online. Lalu adanya pengurangan tenaga kerja dan usaha-usaha yang ditutup. Dan pemberlakuan program KJP oleh pemerintah Jakarta sangat membantu masyarakat. Dengan mengangkat isu aktual seperti yang tadi sudah disebutkan, akan memberikan daya tarik tersendiri bagi para pembaca teks editorial, khususnya bagi para pihak yang merasa terkait dengan permasalahan tersebut. Bahkan, bukan tidak mungkin akan menimbulkan perdebatan dan adanya tuntutan untuk mencari solusi terbaik agar isu tersebut dapat cepat diatasi. Yang kedua, menyampaikan pendapat terhadap isu aktual yang dilengkapi data pendukung anak-anak. Melalui penjelasan yang tadi sudah kita simak bersama-sama, anak-anak sudah dapat memahami bagaimana menentukan isu aktual untuk membuat teks editorial. Itulah yang menjadi dasar kegiatan seorang redaktur media massa, yaitu mengidentifikasi isu aktual dalam kehidupan masyarakat untuk diangkat menjadi sebuah teks editorial. Untuk menyampaikan pendapat dalam sebuah teks editorial diperlukan beberapa hal, yaitu adanya rumusan isu aktual yang telah ditentukan sebelumnya sebagai pernyataan umum atau tesis. Hal tersebut merupakan dasar utama dalam pembuatan suatu teks editorial. Penyajian data dan fakta dalam pemberitaan pun harus berdasarkan sumber yang akurat dan dapat ditelusuri kebenarannya melalui studi literasi, korespondensi dengan para ahli, pakar atau tokoh yang berhubungan dengan isu tersebut, atau dengan cara valid lainnya. Hal selanjutnya yang diperlukan adalah penulisan argumentasi yang logis berdasarkan data akurat dan sejumlah analisis mengenai isu yang diangkat anak-anak ya. Penyajian argumentasi dapat dikemukakan dengan berbagai perspektif atau sudut pandang. Akan tetapi sudut pandang yang ditentukan harus jelas dan konsisten karena hal inilah yang akan menentukan dukungan atau penolakan suatu media massa terhadap isu tersebut. Teks editorial dapat dibuat berdasarkan sudut pandang pendidikan, ekonomi, agama, psikologi, sosial, politik, hukum, dan lain-lain. Setelah pemaparan argumentasi, hal terakhir yang diperlukan adalah penulisan simpulan dan saran mengenai isu aktual yang dibahas. Pada bagian ini juga berisi tentang penegasan redaktur terhadap argumentasi yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya. Bentuknya dapat berupa saran, kritik, penilaian, prediksi, dan harapan terhadap pihak terkait dalam teks editorial yang dibuat.
Anak-anak, kita sudah menyelesaikan pelajaran kita yang kedua yang berjudul menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya, namun sebelumnya jangan lupa kerjakan latihan yang ada dalam buku kegiatanmu ya. Bye-bye.